saya Azhar Arko, SHBMM, dosen Sekolah Tinggi Teknik Malang dengan nomor NIDN 0724049001. Di sini saya mengampu mata kuliah manajemen industri di semester ganjil yang semester 5 selama 1 semester ke depan dengan durasi pengajaran 2 kali 50 menit di setiap pertemuan. Sebagai seorang dosen, pendidikan terakhir saya adalah S2 Magister Manajemen. Dalam bidang pengajaran, saya fokus pada mata kuliah manajemen industri dan pendidikan ini relevan dengan basic pendidikan terakhir saya yang tempuh. Video pengajaran berikut saya gunakan untuk pemenuhan unjuk kerja dalam bidang pengajaran. Video pengajaran berikut berisi tentang yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua tentang kemampuan yang diharapkan, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang kelima adalah sistem penilaian mata kuliah, dan yang keenam adalah video pembelajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar aspek manajemen, konsep perencanaan dan pengendalian operasi, aspek strategi, dan manajemen produksi dan operasi serta permasalahan-permasalahannya. Serta juga mampu membuat analisis masalah operasi dengan memperhatikan kaitan keputusan operasi dengan keputusan fungsi-fungsi yang lain. Dan dalam mata kuliah ini juga membahas tentang sistem manajemen yang terstandar atau tersertifikasi yang biasa kita kenal dengan istilah ISO, dan juga K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, berikutnya adalah kemampuan yang diharapkan. CPMK pertama adalah mengintegrasikan dan mampu memahami kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis dasar-dasar manajemen dan identifikasi suatu masalah dan juga peningkatan kualitas. CPMK yang kedua yaitu adalah mengintegrasikan dan mampu memahami aspek manajemen khususnya dalam sebuah industri, konsep perencanaan dan pengendalian produksi, aspek-aspek strategik dari manajemen produksi dan operasi, dan juga permasalahannya. CPMK yang ketiga adalah mengintegrasikan dan mampu memahami pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atau solusi dalam kegiatan produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan industri. CPMK keempat mengintegrasikan dan mampu memahami sistem manajemen yang terstandar atau tersertifikasi, dalam hal ini adalah ISO. CPMK kelima adalah mengintegrasikan dan mampu memahami dan juga dapat menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam sebuah sektor industri. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi yang pertama adalah terkait pengantar dan konsep dasar manajemen dan mengaplikasikan dalam sebuah perusahaan industri. Materi yang kedua terkait kepemimpinan perusahaan dan dapat merencanakan serta mengorganisir manajemen perusahaan. Materi yang ketiga terkait macam-macam dan bentuk manajemen perusahaan industri. Materi yang keempat terkait merencanakan produksi dan juga pengendalian produksi. Materi yang kelima terkait asas-asas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Materi yang keenam terkait definisi, cara, dan perencanaan peningkatan produktivitas. Materi yang ketujuh terkait konsep mutu dan total quality management atau TQM. Materi yang kedelapan yaitu adalah konsep standar mutu ISO dan manfaat mendapatkan sertifikasi ISO. Materi yang ke-9 terkait latar belakang atau sejarah standar mutu ISO, macam-macam dan juga jenis-jenis ISO. Materi yang ke-10 yaitu adalah tujuan utama dari patok muka atau benchmarking. Materi yang ke-11 terkait peranan manusia dalam perusahaan dan penempatan tenaga kerja. Materi yang ke-12 yaitu adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan istilah K3. Berikutnya adalah metode pembelajaran yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah ceramah, kemudian diskusi kelompok. Berikutnya adalah FGD atau forum group discussion, dan yang terakhir biasanya kita menggunakan analisa studi kasus. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa yang pertama adalah di dalam kelas, tentunya di kelas. Kemudian kita menggunakan platform media online seperti Google Classroom dan juga aplikasi Zoom. Kemudian sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator kita sesuaikan dengan RPS yang telah saya berikan dan sampaikan di pertemuan pertama, yaitu dengan bobot persentase. Kalau ITS itu 15%, UAS-nya itu 30% dan tugas adalah 55%. Berikut saya sertakan video pembelajarannya.
mata pengantar manajemen industri. Ini nanti mata kuliahnya adalah 2 kali 50 menit teman-teman. Ya, materi pertama kita akan menjelaskan terkait pengantar manajemen industri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah manajemen? Pernah? Belum pernah? Pernah ya? Manajemen apa? Kita umum dulu aja dalam kehidupan sehari-hari boleh, sebelum nanti kita lebih detailnya mengarah ke manajemen industri. Apa yang teman-teman tahu ketika mendengar istilah manajemen? Mengatur, apalagi? Sebuah proses, Pak. Bisa, apalagi? Pernah nggak mendengar istilah yang hampir sama dengan manajemen, yaitu manage? Pernah ya? Apa itu berarti? Di manage, di manajemen, dikelola, betul. Apalagi teman? Manajemen. Pak, kalau istilah di kehidupan sehari-hari itu ada manajemen macam-macam, Pak. Ada manajemen keuangan, betul ya? Ada manajemen waktu, betul ya? Atau bahkan teman-teman masih muda-muda, manajemen cinta, betul ya? Oh, ada perlu manajemen cinta ya? Kalau nggak ada manajemen cinta, wah sulit, nggak iso pas menemukan pasangannya siapa. Ya, kita berbicara lebih dalam lagi, ya manajemen hati atau manajemen cinta. Tapi hari ini kita akan lebih spesifikkan, lebih kita khususkan kepada salah satu pokok bahasan, yaitu adalah manajemen industri. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam manajemen industri, coba kita gali dulu manajemen itu apa. Ya. Siapa yang membutuhkan manajemen? Semua tipe organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi nirlaba atau non-profit, itu semua pasti butuh manajemen. Ada perusahaan bisnis, ya ini nanti industri kaitannya dengan perusahaan bisnis. Bisnis adalah tujuan utama atau goalnya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan, itu bisnis. Dan juga semua tipe kegiatan. Kenapa kok pasti butuh yang manajemen? Misal teman-teman, kalau di bulan Agustus biasanya teman-teman itu, saya berbicara yang umum dulu ya, memperingati HUT RI, betul ya? Acara puncaknya adalah di 17 Agustus kita memperingati HUT RI. Teman-teman terkadang di tempat tinggalnya dimintai tolong oleh panitia untuk bergabung menjadi panitia HUT RI, betul? Nah, teman-teman di situ persiapan mungkin di akhir bulan Juli atau di awal-awal bulan Agustus, teman-teman mulai apa istilahnya membuat panitia, betul ya? Ada ketua, wakil dan seterusnya. Kemudian apa aja acara-acara yang dilombakan itu adalah sebuah manajemen. Karena kalau kita berbicara manajemen, teman-teman, kita tidak lepas dari istilah POAJ. P yang pertama itu adalah planning. Planning itu adalah perencanaan atau rencana. O adalah organizing atau organisasi, pengorganisasian. Bagaimana kita menggerakkan organisasi tersebut. Activating. Nah, ini mulai digerakkan. Ya, kalau dikaitkan dengan acara lomba tadi, ini masuk semua. C adalah controlling atau pengawasan. Saya coba. P, perencanaan. Kita pasti punya schedule. Oh, nanti di minggu pertama bulan Agustus kita adakan lomba makan kerupuk, lomba makan kelereng. Bukan. Lari kelereng, lomba memasukkan paku dalam botol dan lain sebagainya. Itu adalah perencanaan lomba-lomba. Nanti di malam tirakatnya, di malam 17 atau di tanggal 16 Agustus kita acarakan kembali RD. Misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah perencanaan. Bisa dipahami? Oh, adalah organisasi. Kita bentuk organisasinya. Siapa yang jadi ketua? Siapa yang jadi wakil ketua? Siapa yang jadi sekretaris bendahara umum? Sisi yang lainnya, sisi dokumentasi, konsumsi dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi. A, activating. Mulai kita gerakan, kita jalankan. Minggu pertama tadi ada lomba makan kerupuk misalkan, kita jalankan. Nah, kemudian C adalah controlling atau pengawasan. Kita awasi. Setiap kali kita sudah menyelesaikan lomba, misalkan di minggu pertama itu, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan. Oh, panitia kurang gercep misalkan. Panitia ketika ada misalkan ada kecelakaan ya,
ada kecelakaan di lomba itu, panitia kurang gercep, ada yang haus minta minum pesertanya kurang gercep juga, sehingga banyak protes dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi kita evaluasi yang terakhir. Nah, berbicara manajemen itu adalah berbicara POKJ. Sekarang saya balik, output lebih besar dari input. Kebalikannya defisit. Bahasa lainnya untung. Depannya S. Surplus. Betul. Surplus. Pinter. Ya, surplus bisa dipanggil. Nah, ini kalau kita berbicara yang namanya efisiensi. Di industri juga sama, pasti nanti kita ketemu metode-metode keuangan yang seperti ini. Nah, ini dikatakan manajer yang efisien, yaitu bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Ini efektif. Tadi efisiensi ya, karena efektivitas. Nah, kalau kita berbicara efektivitas itu adalah intinya adalah bisa mencapai hasil dengan maksimal. Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right thing. Kemudian efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Itulah yang membedakan apa itu efektivitas dan juga apa itu efisiensi. Nanti saya beri file ini untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi teman-teman. Kalau berbicara manajemen itu nggak lepas dari istilah POKJ. Wes itu tok begini. Ketika teman-teman ketemu yang namanya manajemen atau membahas manajemen, memanage sesuatu, itu teman-teman pasti ketemu. Dia kunci utama kalau kita berbicara manajemen. Apa itu manajemen? Yaitu adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu tadi efisien adalah hemat, ya. Kalau efektif adalah bisa mencapai dengan maksimal. Nah, sekarang kita lebih mengerucut lagi ke manajemen industri, teman. Nah, pokok bahasan kita adalah definisi dan aspek manajemen. Di situ adalah prinsip manajemen dalam bidang umum, teman-teman ya. Terus yang kedua adalah prinsip manajemen dalam industri. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Yang kedua adalah keterampilan manajerial. Bagaimana teman-teman mengorganisasikan atau menjalankan perusahaan atau industri ini supaya nanti bisa mencapai laba yang maksimal. Itu kalau kita berbicara industri bisnis atau perusahaan bisnis. Yang ketiga adalah pengorganisasian dalam bentuk organisasi, baik itu prinsip umum dan juga bentuk organisasinya. Ya, manajemen industri dapat diartikan sebagai pengelolaan di perusahaan industri. Sekali lagi, manajemen itu lingkupnya sangat luas, tidak hanya di industri. Tadi saya sampaikan di awal, di dalam kehidupan sehari-hari secara nggak langsung kita pasti ketemu yang namanya manajemen. Bisa dipahami sampai di sini? Mungkin di antara teman-teman ada nggak yang pernah menerapkan istilah manajemen? Saya kasih contoh. Pak, saya pernah Pak mengaplikasikan manajemen waktu. Apa ini contohnya? Misal seperti ini Pak, saya itu kuliah, masuknya jam 7. Saya harus mampu membuktikan itu dengan manajemen waktu yang betul-betul saya perhitungkan Pak. Misal, saya harus bangun pagi Pak jam 5, maksimal adalah jam 6, terus mandi, mas, karena jam 7 sudah masuk Pak. Paling tidak jam 6 Pak saya harus keluar dari rumah, karena perjalanan takutnya macet dan lain sebagainya. Akhirnya saya nyampe di kampus itu jam 6.30 Pak, jadi nggak sampai kelar. Itu namanya manajemen waktu. Bisa dipahami? Ada juga mungkin manajemen yang lain. Teman-teman mau berangkat kuliah hari ini hujan deras. Boras bisa hujan. Wah, kayak hujan deras ini biasanya di pasar Bibi, ya, di Jalan Suramata. Tahu ya? Masih malam ya? Ada yang masih malam? Nah, mungkin tahu pasar Bibi. Kalau hujan deras di sana drainasinya itu kurang baik, mesti banjir. Saya harus punya pemikiran alternatif solusi. Kalau saya paksakan lewat situ, saya mesti kena banjir, kena macet.
nanti iso-iso telat masuk kampus. Wes, saya tak lewat jalan yang lain aja, misalkan lewat jalan Candi Bundel ya, sini ya, supaya mengantisipasi kemacetan dan banjir itu juga mengaplikasikan dari manajemen, khususnya manajemen. Saya yakin pasti pernah. Manajemen apa? Manajemen cinta, manajemen hati. Pak, saya ada tips dan trik memilih pasangan. Itu ya betul. Ya, karena yang namanya hati itu nggak bisa dipaksakan, betul ya? Oh, bisa. Meskipun orang lain bilang, oh itu loh, si dia itu cocok sama kamu, kayak kita nggak cocok, kan gitu loh. Akhirnya apa? Ini nggak bisa kita terapkan. Jangankan unactivating kita bergerak, perencanaan aja kita nggak punya, kita nggak suka, betul ya? Organisasi bagaimana saya istilah dalam arti lainnya mengorganisasikan itu seperti apa? Saya ini harus sebagai apa? Saya itu memang nggak suka. Apalagi C, kontrolin apa yang harus diawasi, saya nggak suka. Ya. Ini jok aja ini, guyonan aja. Tapi memang betul diterapkan itu nggak bisa. Kita misalkan suka dengan lawan jenis langsung nggak bisa. Kita harus pasti ada perhitungannya. Saya lanjutkan. Nah, ini saya mengutip dari teorinya Georgi Teng. Ini pendapat ahli. Mungkin dari teman-teman kalau sering baca manajemen banyak sekali pendapat ahli dari Georgi Teng. Nah, itu sama teman-teman. Nggak lepas juga dari konsep POAC. Kemudian skema, kalau kita buat skema seperti ini. Nah, sebelah kiri itu adalah manajemen, kemudian melingkupi dari 4 tadi POAC, kemudian untuk mencapai yang namanya tujuan organisasi. Ini juga sama, tetapi ada tambahan adalah untuk efisien, ya, efektif dan efisien. Nah, ini adalah contoh-contoh skema dari pengertian dari manajemen itu adalah memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Gampang teman-teman ya, bisa dipahami ya arti dari manajemennya. Nah, kita akan breakdown satu persatu, mulai dari P dulu, O, A, dan C. Perencanaan, usaha sadar untuk meningkatkan atau pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan di masa depan di dalam dan dalam suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Ini adalah sebuah perencanaan. Perencanaan itu identik dengan masa depan. Nggak mungkin perencanaan itu di planning apa yang nantinya akan kita jalankan. Biasanya teman-teman kalau dalam sebuah organisasi ada struktur organisasi yang baru terbentuk. Perencanaan itu identik dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, betul ya? Jangka pendek misalkan 100 hari kepemimpinan saya akan bla 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 bla. Jangka panjang 2 sampai 3 tahun, range waktunya ya 2 sampai 3 tahun itu punya planning apa? Itu biasanya juga dikeluarkan dalam sebuah organisasi. So, planning. Mengandung 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah perencanaan merupakan hasil pemikiran yang bersumber pada hasil penelitian. Ini sebagai acuan juga bisa. Perencanaan adalah seorang manajer harus memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala risikonya. Jadi pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Jangan takut. Meskipun resikonya gede, itu juga harus diputuskan. Oleh karena itu ada istilahnya dalam kalau kita berbicara manajemen risk atau risk management, manajemen risiko. Itu akan kita klasifikasi dulu. Ya, kira-kira. Ini resikonya seperti apa ya? Plan A nya. Wah, plan A ini resikonya terlalu besar. Coba kita menggunakan plan B yang resikonya relatif lebih kecil. Tidak sampai istilahnya perusahaan tidak sampai gonjang ganjing. Cukup, wes kita terapkan aja plan B yang akan kita maksimalkan. Kalau plan A tadi resikonya mungkin masih lebih banyak. Rencana harus berorientasi ke masa depan. Rencana harus memiliki makna bahwa apabila rencana tersebut dilaksanakan akan mempermudah mencapai tujuan. Dalam menjalankan sebuah organisasi kita nggak bisa kalau kita nggak punya perencanaan. Kita
kita akan bingung. Ini larinya kemana? Seperti lagunya Armada, mau dibawa kemana organisasinya? Ya, itu yang akan kesulitan kalau kita tidak memperhitungkan yang namanya organisasi. Berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Di sini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan. Ini biasanya nanti ada struktur organisasi yang mengikuti, mulai dari top manager ya, kemudian middle sampai yang lower manager atau manager tingkat bawah. Harus menjawab 5 pertanyaan. Siapa melakukan apa? Siapa melakukan apa? Ini kaitannya dengan job desk-nya. Job desk-nya seorang sekretaris apa? Job desk-nya seorang marketing apa? Job desk-nya seorang personalia atau HRD apa? Itu harus jelas. Siapa melakukan apa? Jangan sampai marketing juga dibebani dengan keuangan. Itu nggak maksimal. Siapa bertanggung jawab kepada siapa? Tentunya seorang atasan harus bertanggung jawab terhadap bawahannya, betul ya? Kalau di dunia militer, kalau bawahan salah, pimpinan juga ikut salah. Karena sistem komando. Siapa yang berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa? Ini juga sangat penting. Di dalam organisasi harus selaras. Contoh, saya buktikan antara dua divisi ini saling berhubungan, yaitu adalah divisi produksi dan divisi marketing. Tahu marketing nggak? Marketing itu pemasaran. Biasanya kita sebut orangnya sales marketing. Pernah dengar ya? Seorang sales marketing. Nah, kenapa divisi produksi dan marketing ini kok saling berhubungan? Contoh misalkan, divisi produksi mengeluarkan output, mengeluarkan barang atau produk yang baik. Tapi seorang sales marketing ini tidak bisa memasarkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari divisi produksi keluar produk ini. Bisa dipahami ya? Ini ilustrasi. Produknya bagus, kualitasnya bagus. Tapi seorang marketing nggak bisa jual produknya. Apa yang terjadi? Nggak laku. Sekarang saya ilustrasinya, saya balik. Divisi produksi mengeluarkan produk yang mohon maaf kualitasnya kurang baik, nggak bagus, kurang lah dari produk-produk sejenis. Tapi marketing pinter memasarkan. Apa yang terjadi? Marketing pinter. Apa yang terjadi produk ini? Apa? Laku. Apa yang terjadi dengan produk ini? Tidak akan laku juga. Pak, kok bisa nggak laku? Harusnya kan laku. Pinter, sales marketing ini pinter ya, pinter memasarkan. Kalau kita berbicara bisnis teman-teman, kalau kita berbicara konsumen, itu adalah pembelian ulang ini. Jangan sampai konsumen itu beli satu kali tok, nggak ada sedikit, nggak ada pengulangan. Ya akhirnya apa perusahaan itu yang terjadi? Modalnya kayak iso balik, laba atau keuntungannya kurang maksimal. Wah, hanya satu kali tok. Akhirnya apa? Dalam hal ini konsumen merasa tertipu. Waduh, aku baru menggunakan satu kali produk ini wis gak baik. Ya wis, saya nggak beli lagi. Betul ya? Jadi kesetiaan produk menggunakan produk itu nggak ada. Dalam hal manajemen namanya loyalitas. Loyalitas pelanggan, loyalitas konsumen itu tidak ada. Karena satu kali aja sudah ditipu. Kualitasnya kurang baik. Market ini peminter ngomong, wah kualitasnya baik ini dibandingkan dengan sejenis wise, nggak bisa, nggak mungkin laku juga. Jadi sama-sama. Nah, itu artinya adalah siapa berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa. Misalkan contohnya tadi divisi produksi dan divisi marketing dalam hal pemasaran sebuah. Berikutnya, saluran komunikasi apa yang terjadi di dalam organisasi? Bagaimana cara memanfaatkannya dan untuk kepentingan apa? Kalau kita berbicara organisasi, pasti hal yang paling dasar harus adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi itu nggak mungkin bisa. Kalau kita lihat sekarang dewasa ini teman-teman, apalagi sekarang era wis berapa? 4.0 bahkan lebih ya 5.0 ya. Itu sudah lebih merambah ke bisnis yang dalam hal ini adalah online. Kafe belum buka aja itu sudah di-share di media, di medsos.
Betul? Ya. Kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu ini apa ya? Dalam pemasaran itu masih dalam bentuk banner, ya, produk, spanduk, hanya sebatas itu. Akhirnya jangkauan masyarakat ini kurang luas. Tetapi kalau sudah ada medsos online sekarang, enak misalnya. Misalkan di Suwan itu buka kafe baru. Mungkin teman-teman kepo dulu ya, scroll dulu. Oh, kayaknya ada kafe buka nih di Suwan. Oh, kafenya A namanya. Oh, nanti produknya mau dijual bla bla bla. Teman-teman enak sekali. 5-10 tahun yang lalu zaman saya dulu. Tidak ada yang seperti itu. Nah, itu dari saluran komunikasi apa yang bisa kita pilih, apalagi di era seperti ini. Jaringan informasi juga sangat penting. Dari teman-teman partnernya siapa, partner bisnisnya siapa, itu juga penting. Jadi kita tidak bisa meninggalkan saluran komunikasi dan juga jaringan informasi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Activating atau penggerakan. Ya. Ada 10 teknik pendekatan. Jelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Kita harus keluarkan. Ya. Tujuan organisasi kita adalah bla bla bla. Yang pada intinya adalah untuk mencapai apa? Baik, demikian video pembelajaran yang saya buat sebagai bentuk unjuk kerja di bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.